Jadi kita masuk ke oli yang kedua. Oli yang kedua yang mungkin cocok buat Adi 160 adalah Jadi kita masuk ke oli yang kedua. Oli yang kedua yang mungkin cocok buat Adi 160 adalah Shell Helix HX7 Plus. Jadi ada ceritanya juga kenapa kok Shell Helix HX7 Plus. Mungkin teman-teman yang paham tentang oli mungkin kayak bingung gitu kan. Sebenarnya Shell Helix HX7 Plus itu adalah oli mobil yang berbahan dasar kalau nggak salah full sintetis. Kenapa kok saya pakai Helix HX7 Plus? Jadi ceritanya tuh dulu gini guys. Jadi dulu itu saya nyarinya memang setelah pakai topan Axiomatic, saya nyarinya memang Shell Helix Advance atau mungkin Shell Helix AX7 Plus atau AX7 Ultra. Itu kan ada tuh 3 oli yang berbeda. Tapi waktu itu nggak ada. Kemudian sama Koko-kokonya juga saya mau nyari ini deh, saya mau pakai topan Axiomatic lagi deh. Nggak ada. Kemudian kok ada nggak Shell Helix Advance gitu kan? Oh nggak ada gitu. Adanya Shell Helix HX7 Plus dan itu memang direkomendasikan oleh Koko-kokonya. Ternyata bisa dipakai. Tapi sebelum itu saya juga nggak tahu kalau Helix HX7 Plus itu oli mobil. Tapi Koko-kokonya bilang ini bisa kok dipakai. Ini enak juga kok. Karena harganya juga mahal dulu itu. Kalau nggak salah di harga 87 atau 97 ribuan 1 tahun yang lalu kalau nggak salah. Itu memang oli yang enak karena mahal juga. Jadi ya saya kan orangnya orang yang kayak gimana ya, kayak sungkan kalau pulang nggak bawa apa-apa. Jadi daripada pulang nggak bawa apa-apa, oke lah kita ganti langsung dengan Shell Helix HX7 Plus karena mungkin bagus juga karena harganya kan di atas Top One Axiomatic. Jadi pikir saya seperti itu dan akhirnya gantilah dengan Shell Helix HX7 Plus. Kemudian oke lah ganti langsung pulang. Jadi impresi pertama ketika setelah ganti, ketika baru keluar dari bengkel itu ada guys. Impresi pertama itu adalah mesin jadi halus. Lebih halus daripada Top One Axiomatic. Kerasa banget guys, kerasa bedanya, lebih halusnya tuh kerasa bahkan ketika langsung turun dari bengkel atau langsung keluar dari bengkel gitu kan. Kemudian mesinnya halus, enak, kayak gimana ya, kayak nyaman gitu loh. Vibrasi mesinnya nggak terlalu kasar seperti Top One Axiomatic, tapi ada kekurangannya juga. Jadi kita bahas kelebihannya. Kelebihan yang pertama adalah mesin terasa lebih smooth karena mungkin ya berbahan dasar full sintetis 100% ya. Mesin lebih halus, kemudian tarikan mesin lebih enak. Tarikan mesin itu lebih enak, lebih smooth gitu kan. Vibrasinya juga nggak terlalu getar banget seperti Top One Axiomatic. Dan mungkin kalau boleh saya bilang, vibrasi mesinnya jauh lebih halus daripada oli standar dari yang dipakai istri saya. Mungkin SPK atau MPX itu jauh lebih halus Shell Helix HX7 Plus. Kemudian kelebihannya apa lagi ya? Vibrasi mesin halus, tarikan mesin halus, suara mesin juga halus. Itu kelebihannya guys. Jadi kekurangannya pun ada. Meskipun oli berbahan dasar full sintetis, harganya 90 ribuan itu ada kekurangannya. Jadi kekurangannya itu mungkin cuma satu-satunya kekurangan adalah akselerasi yang tidak sebagus Top One Axiomatic. Akselerasinya delay banget, ada delay ketika kita tarik tuas gas itu nggak langsung ngisi, nggak langsung kita jalan, tapi ada delay itu sepersekian detik itu baru keisi gasnya sesuai yang kita harapkan gitu kan. Itu sih, cuma itu kekurangannya. Akselerasinya kurang mantap, nggak semantap oli Top One Axiomatic. Ya mungkin oli sintetik itu memang kayak gimana ya, lebih kental maybe, saya juga nggak tahu. Itu adalah formulasi dari masing-masing pabrikan. Mungkin ada oli 100% full sintetik yang lebih enak tarikan awalnya gitu atau akselerasinya. Saya juga nggak tahu itu penyebabnya apa, tapi mungkin ya memang itu dia kelebihan dan kekurangan masing-masing brand. Dan ada lagi guys, ternyata saya baru ingat ada lagi kelebihan dari oli Shell Helix HX7 Plus. Yang pertama tadi adalah vibrasi mesin ketika idle. Ini vibrasi mesin ketika idle itu lebih keredam guys daripada Top One Axiomatic. Kemudian vibrasi mesin ketika di jalan nggak bikin pegal, nggak bikin kesemutan. Bokong bisa kesemutan loh. Kemudian mesin jadi lebih halus, tarikan lebih halus. Kemudian pokoknya ada lagi satu kelebihan, yaitu performa di tarikan menengah ke atas itu jauh lebih ngisi guys. Kerasa banget
tarikan tengah ke atas itu lebih baik Shell Helix HX7 Plus karena kayak tetap ngisi loh, tetap ngisi banget kalau kita gas terus itu kan di kilometer 50 ke atas itu masih tetap kayak ngejabanin kalau kata orang Jakarta. Tetap enak banget, gas-gasannya halus juga, nggak seperti Topan Axiomatic yang mungkin kayak powernya tuh kayak performa di tarikan menengah ke atas itu nggak kelihatan, tapi kalau di Shell Helix HX7 Plus itu kelihatan performa di tarikan menengah ke atas. Mungkin itu ya kalau yang saya rasakan, karena saya juga nggak tahu menau dan nggak terlalu paham tentang perolian dan permesinan apakah ngaruhnya memang seperti itu, tapi berdasarkan yang saya rasakan itu guys. Jadi itu kalau menurut saya enak banget kalau ADV misalkan pakai oli ini, tapi mungkin kekurangannya ya cuman akselerasinya yang nggak kurang mantap gitu kan kalau stop and go. Tapi memang kalau di kasus pemakaian saya sendiri sih, di riding style atau pemakaian saya, memang stop and go itu masih jarang banget digunakan. Mungkin stop and go-nya cuma di lampu merah aja. Kalau buat slap slip gitu ya slap slip yang nyantai dan juga bisa ngambil stand kan biar nggak terlalu dempet ke kendaraan yang ada di depan. Jadi seperti itu guys. Jadi itu dua oli yang saya rekomendasikan karena historinya yang pernah saya pakai, kemudian yang mungkin cocok buat ADV 160. Jadi kalau teman-teman pengen akselerasi ADV teman-teman itu lebih nangkep, lebih nyakar dan lebih mantap, itu pakai Topan Axiomatic. Tapi kekurangannya mesin akan sedikit lebih kasar, vibrasi mesin akan sedikit lebih kerasa, dan tenaga di putaran tengah ke atas itu akan standar dan biasa aja. Dan kalau teman-teman pengen pakai oli yang oli Shell Helix HX7 Plus, itu meskipun oli mobil ternyata bisa. Kelebihannya adalah mesin jadi lebih halus, vibrasi mesin ketika idle dan berkendara lebih halus, kemudian tenaga di putaran tengah dan atas itu bertambah sedikit. Artinya lebih baik dari Topan Axiomatic. Tapi kelebihannya, kekurangannya cuma satu, yaitu akselerasinya yang kurang mantap guys. Kalau masalah overheat atau panasnya mesin, saya nggak terlalu dengan seksama meneliti. Dua-duanya masih tetap di angka wajar, saya nggak ngerasakan panas sama sekali atau mungkin overheat gitu, nggak pernah. Tapi olinya bagus. Jadi seperti itu. Buat teman-teman yang bingung cari oli apa, ya dua itu yang saya rekomendasikan mungkin cocok. Jadi video kali ini murni pendapat saya jadi nggak mengcopy pendapat orang, saya nggak mengutip pendapat orang. Ini berdasarkan pengalaman dan apa yang saya rasakan. Jadi kalau teman-teman semuanya pernah nyoba kedua oli tadi di ADV 160 dan ternyata impresinya buruk, bad impression, itu beda lagi ceritanya. Karena ya memang setiap orang memiliki penilaian tersendiri dan setiap orang memiliki pandangan tersendiri terhadap sebuah produk atau terhadap sebuah brand. Jadi kembali lagi ke teman-teman, setuju atau tidak terserah teman-teman. Tapi yang terpenting adalah saya sudah menceritakan apa yang saya alami dan apa yang saya pernah coba. Jadi biar nggak biar nggak kayak abal-abal gitu loh, nyeritain sebuah brand bagus tapi nggak pernah nyoba, kan gimana gitu, di endorse kagak ya kan, tapi suruh nyeritakan yang baik-baik tentang produk. Jadi nggak seperti itu guys. Jadi mungkin segitu dulu aja videonya. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa follow akun Instagram, TikTok saya, ada semua linknya ada di kolom deskripsi. Dan see you in the next video. Jadi di video selanjutnya saya akan menunjukkan dua oli dari brand yang sama, Shell dan Top One, yang mungkin juga cocok buat ADV 160. Tunggu aja videonya, dan oli apa yang akan saya tunjukkan ke teman-teman, mungkin rekomendasi yang kuat. Jadi tunggu aja video selanjutnya. Oke, thank you for watching. Di sini dan di out. Thank you. Jam berapa nih? Udah waktunya main bola loh. Oh, tinggal 2 menit.